SBY pada waktu itu memperoleh 60% suara. Nah pada 2009 ini menurun tanda kutip sebenarnya, ada 58% suara didapat oleh SBY Budiono. Jadi mereka SBY Budiono unggul di semua kelurahan, termasuk kelurahan yang dalam pileknya dimenangi oleh PDIP. Jadi tidak ada korelasi antara wilayah yang pileknya dimenangi oleh partai lain terhadap pilihannya terhadap presiden. Jadi perilaku pemilih dalam pilpres tidak ada korelasinya dengan pilihan partai yang dipilih oleh pemilih dengan presiden yang dipilih oleh pemilih. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi terlihat bahwa mau partainya apapun SBY Budiono presidennya. Rata-rata perolehan suara SBY 58%, bahkan perolehan suara. Jadi rata-ratanya 58% suara SBY Budiono, tapi dia tertinggi suaranya ada di Unggul Harjo dan Kota Gede mencapai 62% suara, jadi sedikit di atas rata-rata perolehannya. Tapi yang paling kecil lagi-lagi di Gedong Tengan itu 50%. Perolehan suara Mega 29% dan di Wiranto 13%. Jika dilihat sepintas, perolehan suara SBY Budiono berasal dari semua partai kecuali partai yang memang mengusung capres dari PDIP Gerindra ke Mega Pro dan Golkar ke Wiranto. Udah selesai. Terima kasih. Sekarang Mas Sofia. Saya kira karena datanya sama ya, mungkin relatif sama dengan apa yang disampaikan Mbak Mari. Meskipun nanti mungkin ada beberapa saya mencoba dari data-data yang disampaikan tadi itu, saya mau bikin dua peta politik 2004-2009. Ini potret kecil di Yogyakarta. Mengapa saya bilang potret ya, karena dia orang moto kan itulah. Mungkin kalau Mas Irmon memoto saya, mungkin butir saya di belakang nggak kelihatan, berapa sapu saya nggak kelihatan, ya. Ada framing kan itu. Intinya saya untuk mengawali ke data itu ada dua asumsi dasar yang ada dua. Ada dua asumsi dasar yang ini, dua asumsi dasar yang saya kedepankan sebelum masuk ke data. Yang pertama memang ada simplifikasi ya tadi ketika framing. Saya framingnya yang potret, yang namanya dunia potret, ya potret. Mungkin politis kan luas gitu. Nah, dipersempit lagi soal sistem kepartaian dan dipersempit lagi ini kan hanya persoalan elektoral aja. Nah, asumsi yang kedua saya kira ya karena data-data mentah yang saya terima ya begitu ya kita ya nerimanya ya taken for granted ya otomatis harus positifis ya kita mungkin nggak harus dipertanyakan bagaimana metodologinya, apakah mungkin ada penyimpangan data, apakah ada kesalahan, apakah ada kecurangan, itu out of konteks ya ini udah suara ini ya udah kita terima apa adanya yaitu mungkin dua asumsi dasar yang langsung ke data ya, seperti disampaikan Mbak Mari tadi. Jadi kalau kita lihat baik dari 2004 maupun 2009, bahkan kalau ditarik ke 99 ya jelas bahwa Jogja, terutama kota Jogja itu ya ini jadi kandang banteng ya. Meskipun 2009 tadi PDI sendiri mengalami penurunan yang cukup tajam, tapi Demokrat tetap tidak bisa mengejar PDIP, makanya tetap leading PDIP nomor 1. Hal lain yang perlu saya soroti mungkin Jogja itu yang tadi soal PAN ada tiga kecamatan yang kreatif ya. Namun pada 2009 kalau kita cermati Keraton Buah ada Demokratnya
kantong-kantong Muhammadiyah yang paling kuat meskipun Jogja sendiri secara umum kan basis Muhammadiyah. Tapi kalau saya tanya beberapa aktivis Muhammadiyah memang di 3 kecamatan ini basis-basis Muhammadiyah. Jadi memang sangat logis PAN menang telak di 3 kecamatan ini. Namun saat 2009 ya hanya di Kota Gede aja. Mungkin kalau tadi 2009 Pak Marini bilang Demokrat di Kota Gede paling tinggi, kalau menurut saya masih tetap PAN di Kota Gede. Di Kota Gede tetap PAN dari segi suara. Mungkin penurunan 2004-2009 yang fatal itu bisa jadi memang digerogoti ini PAN Perjuangan di atas yang mataharinya merah, atau kayak bilang juga Partai Muhammadiyah banget, Partai Muhammadiyah baru. Partai Matahari Bangsa ini saya kira di beberapa tempat Partai Demokrat saya Perjuangan yang jadi calon lumayan signifikan meskipun tidak jadi kursi. Nah itu saya kira apa namanya potret yang lain. Ya kalau kita lihat secara keseluruhan dari 14 kecamatan yang ada di Jogja, memang Mbuah Harjo itu hampir lebih dari 17% suara ada di Mbuah Harjo, sehingga ini jadi lumbung suara tempat pertempuran sebenarnya di Jogja. Kalau 2004 PAN, nah Demokrat yang begitu cemerlang 2009 bisa memenangkan Mbuah Harjo. Ini saya juga menarik dari Mbuah Harjo ini, kalau di proyeksi ke tingkat nasional, saya kira ya apa yang terjadi di Mbuah Harjo itu juga terjadi di DIY secara keseluruhan maupun di tingkat nasional, bahwa kecuali Demokrat, plus sebetulnya golput, hanya data-datanya memang ada. Semua partai menurun. Jadi kalau proyeksinya digeneralisasi, yang naik itu ya Demokrat plus golput, yang relatif konstan PKS. Kemudian 5 partai besar lainnya itu relatif turun. Dan juga ada partai-partai baru yang mulai muncul, Gerindra, Hanura, dan bahkan mungkin untuk ke depan newcomer saya kira perlu disebut seperti Nasdem. Karena apa? Karena misalkan di satu sisi kan Sultan sendiri ikut sebagai deklarator nasionalis gitu. Sehingga saya kira peta ke depan itu perlu diperhatikan juga oleh Pak Najam. Jadi saya kira di antara kawan kita mudah-mudahan ada juga yang calon buat Nasdem. Ini ke-11. Asumsi berikutnya, saya kira dari data-data tadi saya dari 2 data itu pileg itu, pemilu legislatif itu tidak serta bahkan berbeda dengan pilpres. Bahkan data-datanya berbeda. Ketika di pemilu legislatif misalkan, apa namanya? Di pilpres dulu misalkan, waktu 2004 SBY JK unggul. Ya angkanya saya kira kita udah tahu, tapi makanya ini biar nggak angka-angka melulu, jadi yang ini tersenyum berarti menang. Makanya kan teman-teman sama yang ngomong simbolisasinya nih. Sementara termasuk di 2009. Jadi katakanlah kalau hitungannya pilpres, jadi kalau dihadapkan misalkan SBY dengan Mega, SBY menang 2-0 ya. 2004 sama 2009. Namun sebaliknya, kalau pemilu legislatif Demokrat sebenarnya meskipun menang jadi peningkatan signifikan, tapi tetap tidak bisa mengejar PDIP. Jadi di Jogja ya masih kucem lah Demokrat. PDIP masih, kalau hitungannya Demokrat PDIP masih menang 2-0. 2004
22 00. Mobil dunia ini. Nah, kalau ditarik lagi sama Mega bahkan di pileg, pilpres juga pilkada itu tidak seiring sejalan datanya. Di pemilihan presiden menang telak Bang Noel SBY, tapi di pilkada tiga-tiganya kalah Demokrat. Nah, ini nggak tahu kenapa panahnya terlalu lama di Bandung, jadi Bagus. Karena tinggal kongres. Ini penting harus tambahan. Sama Pak di Hancur. Sleman, di Bandung maupun di tiga kandidat yang diusung Demokrat dalam pilkada kalah semua. Narratif suksesnya. Ya saya kira itu dari data, cuman kalau saya boleh melakukan ketika di beberapa data ini paling tidak sebenarnya ada dua hal yang perlu saya kritisi. Pertama, medan pertarungannya ini sebenarnya masih bias. Kenapa? Karena yang terlihat kan di angka itu cuma bendera aja, Demokrat sekian, PKS sekian, PDIP sekian, tapi kita nggak lihat aktornya, figurnya gitu. Kenapa misalkan PAN kalah di keraton? Siapa calon PAN, siapa calon PKB, siapa calon Partai Demokrat di Umbul Harjo? Nah, siapa aktor-aktor yang saya kira kita nggak melihat siapa aktornya, termasuk juga dapil gitu. Kalau dapil juga ini memperlihatkan bagaimana semua ada vertikal pemilu. Kalau ditarik ke sini gimana, kalau ditarik ke sini itu politik juga. Yang saya tahu di Jakarta misalkan ketika pembagian Jakarta vertikal dengan horizontal itu akan mengubah peta kursi yang berbeda. Kalau di vertikal PKB habis suaranya karena kantong-kantongnya kebeset. Nah, sebaliknya Kebeset. kalau dihitung vertikal Demokrat dan PKS yang nambah satu-satu, ambil dari suara Golkar dan PKB. Di Jogja pun saya kira meskipun saya nggak tahu persis dapilnya, tapi ini pun bisa menjadi salah satu ya itulah saya belum ngerti, saya kira ada dapilnya. Satu dapil. Sehingga nasional satu dapil ya, nasional untuk kota kan ada pembagian lagi. Nah itu keputusan politik juga saya kira. Dapil dengan figur saya kira kalau melihat dari data ini dinafikan gitu. Kita hanya tahu benderanya saja. Yang kedua saya kira yang belum tertulis ini soal golput. Data-data ini nggak memuat paling tidak dibandingkan dari daftar pemilih tetap dengan tingkat Suara. yang Pemberi suara. voter turns up-nya. Nah itu selisihnya itulah golput, baik golput ideologis maupun administratif. Nah saya kira kalau yang data 2004 yang saya tahu misalkan golput itu hampir 25% di Jogja. Dan kemarin pun saya kira bahkan itu kalau dihitung golput ideologis maupun administratif lebih besar dari suara Demokrat itu sendiri sebagai pemenang. Saya kira dua hal itu yang terima kasih. Cemim. Apa itu? Cemim. Data-data yang diberikan ke kita itu kan data minta dan relatif analis ininya sama ya, mengumpulkan datanya sama dan kebetulan juga kita di sini kita nggak buat monitoring tidak ada berapa langsung pada tahun, tapi kita bedanya mungkin kita coba memetakan per partai bukan secara umum, tapi judul yang kita angkat itu badai Demokrat. Demokrat ini kayak badai guys. Tapi bukan poin. Ya nggak apa-apa. Kalau dilihat aja dia bilang nggak yakin. Ditarik ke situ bisa nggak? Bisa ditarik. Ini ya biar.
sudah. Sudah. Itu. Belum. Nah. Ya, mungkin kita agak ini yang kurang maju dari dua teman-teman tadi. Kita masih mungkin belum membuat poin-poinnya. Tapi ya kita coba mengangkat judul ini Badai Demokrat, karena Demokrat ini kayak badai aja, sapu bersih aja suara, nggak peduli itu basisnya siapa, diambil semua. Pada 2004, bukan 2009. Kalau pada 2004 Demokrat itu masih yang partai menengah, belum bisa menjadi pemenang. Tapi pada 2009 lonjakan suaranya cukup signifikan, cukup tinggi, dan dia membabat hampir di semua kecamatan. 2009 dia membabat suara hampir di semua kecamatan. Nah, misalkan pada perolehan 2009 dia hanya 20.000,22. 2009 naik menjadi 45, itu kan lebih dari berapa persen? Lebih dari 100%. Dari 20%, 100% nanti. Kan kalau tadi teman-teman juga melihat bahwa tidak ada signifikasi antara perolehan suara partai dengan perolehan ini, justru kami melihat bahwa ini malah bukan soal signifikasi, malah meningkat sekali antara perolehan Demokrat misalkan pada 2009 dengan perolehannya perolehan untuk pilpresnya. Yang harus diingat misalkan 2009 betul-betul yang mengusung SBY dan Budiono hanya satu, hanya penopang utamanya satu partai Demokrat. Budiono tidak punya partai. Beda dengan JK misalnya. JK oke lah, walaupun dia orang Demokrat, walaupun dia orang Golkar, walaupun dia tidak didukung oleh Golkar, tapi dia tetap di beberapa orang Golkar yang tetap mendukung dia, saya kira gitu. Tapi konteks lain terjadi di Demokrat. Budiono bukan orang partai, tetapi artinya kan yang memilih mereka ini sebenarnya penopang utamanya adalah pemilih Demokrat, dan di sana pemilih Demokrat tidak lari kemana-mana. Mungkin ada kemarin rencana juga kita membuat presentasi berapa sebenarnya ketika digabungkan antara partai suara-suara partai pendukung PKS, PAN dan sampai nggak suaranya sampai 130.000 itu. Tapi kebetulan karena datanya masih tidak terlalu lengkap, hanya kita dikasih data mentah, ya sulit sekali untuk melihat itu. Lalu yang kedua, Golkar. Ya, Golkar memang unggul 2004 juga di bawah PD Perjuangan dan PAN, di bawah PD Perjuangan PAN. Tapi 2009 juga ya keok juga. 2009 keok, dan pada Pilpres juga, Pilpres 2009 tidak mendapat dukungan jauh sekali dengan perolehan suara dari Demokrat, dari calon yang didukung. Dan bayangkan saja 130.000 ya, lawan 29.326. Ini kan suara yang ya tidak seimbang sekali tadi. Lalu PD Perjuangan pada pemilu 2004 ya lumayan lah, dia menjadi partai yang kuat dan banyak kandang banteng di sini. Tapi 2009 juga anjlok suaranya. Nah, bahkan antara perolehan pemilu 2004, Pilpres 2004 dan Pilpres 2009, uniknya PD Perjuangan ini mengalami penurunan. Kalau sebelumnya perolehannya 90.292, turun menjadi 65.801.
artinya kemana nih Banten-Banten yang di kandang ini, entah kemudian lari ke Demokrat atau kemudian banyak golput, kita tidak punya datanya soal itu. Tapi yang penjelasan yang paling ini mungkin karena lihat dari data ya kemungkinan lari ke Demokrat karena ada peningkatan suara dari Demokrat. Ya, Demokrat tahu pada kemudian strategi apa yang dipakai oleh Demokrat sehingga bisa curi suara. Yang itu. Nah, terus PAN juga PAN secara keseluruhan Jogja memang basisnya PAN. Dan itu ya lumayan lah PAN menang. Dia pada 2004 dia memperoleh suara sekitar 52.954. Nah, tapi turun sekali, turunnya itu bahkan drastis sekali. Jadi 26.828. Nah, untuk perinciannya kan saya kira teman-teman tadi sudah menjelaskan soal di mana-mana saja dia turun. Tapi ya ini korban pada Demokrat mungkin dicuri suaranya. PKS yang agak seimbang suaranya, agak tidak terlalu ini dari 24.448 turun menjadi 21.556. Artinya ya masih dalam apa ya, tidak terlalu berbahaya lah buat partai mungkin, atau PKS mampu mempertahankan itu suaranya. Nah tapi yang menarik adalah ada partai baru, partai Gerindra itu. Dia baru tapi dia mampu mendapat suara yang lumayan lah, 8.788. Artinya ya ini mungkin apa ya, partai yang perlu dilihat juga ke depannya, bahwa tidaknya walaupun dia baru dia bisa memperoleh suara itu di Jogja karena dia tidak punya basis yang cukup kuat di Jogja kan. Jogja basis Muhammadiyah, kandang Banten. Tapi Gerindra yang baru muncul 2009 dia mampu mengambil sedikit suara. Mungkin itu. Ayo, Cak. Berbicara tentang perolehan suara yang jadi di Jogja tahun 2004-2009 hampir sama semua karena memang datanya sama, jadi mungkin nggak ada perbedaan yang signifikan ketika kita melihat data tersebut. Jadi sama yang dipaparkan dalam ini Irwan dengan Pak Sofyan tadi mengenai bagaimana pileg yang terjadi di Jogja itu kejadian yang unik di semua kecamatan
cuma hanya melihat data ini secara kasat mata saja bahwa kita cuma bisa mengasumsikan bahwa terjadi perubahan perilaku pemilih, bahwa pemilih korelasi antara pileg dan pilpres itu memang tidak ada sama sekali hubungannya, karena mungkin pada pileg itu berbeda calonnya dengan pilpres. Saya sependapat dengan Mbak Marini yang mengatakan apapun itu ya tetap presidennya adalah SBY, walaupun JK saat ini JK mengalami tersingkir. Jadi kita mengasumsikan bahwa SBY lah yang menjadi pemenang dalam hal ini. Nah, kita bisa melihat bahwa data ini memberikan pelajaran buat kita, setidaknya bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh Partai Demokrat dalam hal ini meraup suara dari pemilih, sehingga ada semacam strategi yang mungkin yang dilakukan oleh Demokrat yang tidak dilakukan oleh PDI, padahal kita tahu bahwa PDI